Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan. Namun sebelum kita merenungkan bacaan tersebut, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami yang sepanjang malam. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini, sehingga kami boleh bangun dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu dan menjalankan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini yang tercantum pada kitab Pengkhotbah 5 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarkanlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop dari bacaan tadi merupakan peringatan yang begitu keras terhadap kita hendak melangkahkan kaki ke rumah Allah. Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, menghampiri untuk mendengar lebih baik daripada berbicara yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Tuhan mau ketika kita berjalan ke rumah Allah adalah untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan, tidak sekedar melakukan ritual ibadah kita. Demikian juga, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai sepertinya kita berdoa, tapi doa kita menjadi dosa kita. Misalnya, doa itu untuk mengatur Tuhan, bukan untuk memohon pimpinannya. Seharusnya, doa adalah dialog dengan Allah. Bagaimana kita dapat membangun relasi dengan Allah? Berbicara dari hati ke hati melalui doa, selayaknya anak dan bapa. Jangan sampai kita menanggapi nubuatan Nabi Yesaya yang berkata, "Bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku." Orang Farisi merasa sudah melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Farisi mewakili orang beragama yang merasa telah mempersembahkan seluruh yang dia miliki, tapi lupa untuk mempersembahkan hidupnya. Sebaiknya, pemungut cukai merasa dirinya sebagai orang berdosa, tetapi justru doanya didengar dan dibenarkan oleh Allah. Ada sebuah ungkapan yang pernah saya dengar. The more you talk, the more you expose yourself. Semakin banyak kita bicara, semakin terbuka diri kita dengan segala kelemahannya. Ada beberapa orang yang mengaplikasikan ungkapan ini terlalu sempit, sehingga mereka menjadi pelit kata dan hanya bicara ala kadarnya. Sebaliknya, ada yang terlalu banyak bicara, sehingga dianggap kebanyakan omong kosong. Sama halnya dengan kita berdoa. Ada banyak orang yang bernazar macam-macam agar doanya dikabulkan. Tapi begitu dikabulkan, jangankan melakukan nazarnya, berterima kasih pun kita suka lupa. Salomo mengingatkan agar kita menjaga langkah, sikap, perbuatan, ucapan, dan perkataan kita menghampiri tahta Allah. Adalah lebih baik untuk mendengar apa kata Tuhan dalam doa-doa kita, daripada melemparkan segepok daftar permintaan kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, kepada sesama manusia pun kita harus menjaga perkataan kita. Lebih terutama lagi kita harus menjaga perkataan kepada Tuhan. Segala perkataan itu, sekecil apapun, tetap harus dipertanggungjawabkan. Yesus mengingatkan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jika perkataan saja sudah begitu penting, lebih penting lagi sebuah janji, apalagi jika janji itu ditujukan kepada Tuhan. Karena itu, hendaklah kita tidak mengumbar terlalu banyak perkataan dan permintaan dalam setiap doa kita. Latihlah diri agar kita bisa menjadi pendengar yang peka saat menghampiri Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti halnya prinsip berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Marilah kita sama-sama merenungkan kembali. Apakah kita sebagai murid Kristus sudah menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Kristus untuk selalu menjaga perkataan kita terlebih di hadapan Allah? Biarlah kata-kata kita sedikit agar kita bisa mendengar apa yang hendak Dia katakan dan tawarkan dalam keheningan. Berbahagialah kita yang menjaga langkah dan mulut kita sehingga tidak membawa kita ke dalam dosa dan tidak berkata dusta di hadapan utusan Allah, karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar dan bagian hidup yang kekal, sukacita dan damai sejahtera di kerajaan surga. Haleluya. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Bapa Yesusku yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap perkataan-Mu. Berkatilah setiap tutur kata yang keluar dari mulut kami. Hindarkanlah tutur kata kami yang dapat menyakiti, melainkan apa yang kami ucapkan dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Bapa, berkati juga segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan selalu bersama kami, agar kami mampu melewati setiap tantangan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, semoga Tuhan memberikan kita hati yang digerakkan untuk datang kepada Yesus, hati yang menaati Yesus, iman dan pengharapan yang diarahkan kepada Yesus melalui renungan yang kita baca.